teman-teman, saat ini kita akan mempelajari mengenai densitas atau rapat massa dari satu buah zat. Nah, sebenarnya massa jenis itu ternyata dapat mempengaruhi aspek kehidupan kita. Terlebih dahulu saya akan kasih tahu ke teman-teman gimana cara mencari densitas sebuah zat. Nah, saya punya sebuah pengukur timbangan yang menggunakan pegas. Di sini dia akan nunjukin berapa massa dari benda yang saya gantungkan pada pengait ini, teman-teman. Nah, kita pengen tahu nih massa jenis dari air berapa. Nah, saya tuang ke plastik ini, terus saya coba timbang. Nah, tentunya timbangan pegas ini akan menunjukkan nilai-nilai tertentu kan. Nah, untuk mencarinya sangat mudah, teman-teman cukup melihat berapa sih volume air yang teman-teman gunakan. Setelah teman-teman dapatkan volume air yang teman-teman gunakan, terus teman-teman timbang dan dapat massanya berapa, tinggal teman-teman hitung massanya dibagi dengan volume dari air ini, teman-teman. Dan dari cara tersebut kita akan mendapatkan berapa massa jenis dari air. Nah, sekarang saya akan coba menambahkan air. Kita lihat ya, teman-teman. Saya akan coba mencelupkan dua buah benda. Yang pertama, kelereng plastik. Yang kedua, kelereng yang terbuat dari kaca, teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan masukkan kelereng yang terbuat dari kaca ini. Nah, dia langsung tenggelam. Teman-teman lihat kan? Terus kalau kelereng plastik ini, nah, ternyata dia melayang tuh, nggak tenggelam. Lihat nggak, teman-teman? Terlihat, teman-teman? Oke. Kenapa bisa begitu ya? Ini bisa dijelaskan kelereng plastik yang tidak tenggelam dan tergenang mengapung di atas permukaan air disebabkan karena massa jenis dari kelereng plastik ini lebih kecil daripada massa jenis air yang saya gunakan. Sebaliknya, kelereng kaca yang saya celupkan dan kemudian tenggelam, massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air, sehingga menyebabkan dia tenggelam. Cukup mudah bukan, teman-teman, penjelasannya? Nah, penjelasan ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa sebuah perahu yang bahannya terbuat dari besi, yang terkadang kita lihat kalau kita celupkan ke air tenggelam, tapi kok kapal atau perahu dari besi tersebut tidak tenggelam. Hal ini dikarenakan adanya rongga udara pada bagian dalam perahu yang terbuat dari besi itu, teman-teman. Jadi massa jenis dari perahu tersebut tidak mutlak sepenuhnya massa jenis dari besi tersebut, tapi ada pengaruh dari massa jenis udara yang terkandung di dalam perahu besi tersebut, sehingga menyebabkan massa jenis total dari sistem tersebut lebih kecil dibandingkan air di permukaan laut, teman-teman. Nah, menarik bukan? Nah, mungkin ada satu fenomena yang sangat menarik kalau teman-teman tahu satu tempat yang dinamakan Laut Mati. Nah, ketika kita coba berenang di sana, saya jamin teman-teman tidak akan tenggelam karena justru kita akan terus mengapung, teman-teman, karena kadar garam yang cukup tinggi yang menyebabkan massa jenis tubuh kita jauh-jauh lebih kecil dibandingkan massa jenis dari air laut di Laut Mati tersebut, teman-teman. Menarik bukan? Fisika itu menyenangkan, fisika bukan jadi momok, fisika tidak sulit, dan teman-teman dapat mempelajari fisika dengan cara yang asik, fun, dan menarik. Oleh karena itu, terus stay di www.teachingfisika.com.